Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Zanuba Arifah. Saya dari jurusan akuntansi kelas E. Nah, di sini saya akan membahas mata kuliah perilaku organisasi bab 5, yaitu kepribadian dan nilai. Nah, yang pertama, apa sih kepribadian? Kepribadian yaitu jumlah total cara-cara di mana seorang individu beraksi dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, yang kedua, bagaimana cara mengukur kepribadian? Yaitu melalui survei laporan diri di mana individu mengevaluasi dirinya sendiri dalam serangkaian faktor. Misalnya, saya sangat khawatir tentang masa depan. Nah, yang ketiga, faktor penentu kepribadian. Yang pertama, faktor keturunan. Misalnya itu tinggi fisik, bentuk wajah, gender, komposisi otot, dan refleks. Sedangkan faktor lingkungan itu norma-norma dalam keluarganya, teman-teman, serta kelompok sosial. Nah, selanjutnya indikator tipe Myers-Briggs. Nah, indikator tipe Myers-Briggs yaitu sebuah tes kepribadian yang mengelompokkan 4 karakteristik dan mengklarifikasi orang dalam satu dari 16 tipe kepribadian. Nah, yang pertama itu extrovert versus introvert. Extrovert ini individu yang lebih ramah, pandai bersosialisasi, dan percaya diri. Sedangkan introvert ini lebih ke pemalu dan tenang. Selanjutnya, perasa versus intuitif. Tipe perasa praktis serta memilih rutin dan urutan. Mereka fokus pada detail. Sedangkan intuitif bergantung pada proses, tidak sadar, dan melihat pada gambaran besar. Yang ketiga, memikirkan versus merasakan. Memikirkan ini biasanya menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah. Sedangkan yang merasakan, tipe yang berpegang pada nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Yang keempat, menilai versus menerima. Menilai ini tipe yang menginginkan kendali dan memilih urutan dan struktur. Tipe yang menerima ini fleksibel dan spontan. Selanjutnya, model kepribadian 5 besar. Model kepribadian 5 besar ini yaitu sebuah penilaian kepribadian yang mencakup 5 dimensi dasar. Yang pertama, ekstraversi. Ekstraversi menampilkan level kenyamanan kita dalam hubungan. Ekstrovert cenderung ekspresif, percaya diri, dan mampu bersosialisasi. Sedangkan introvert cenderung tenang, pemalu, dan penakut. Yang kedua, keramahan. Yang kedua, keramahan, yaitu merujuk pada kecenderungan seorang individu untuk memahami orang lain. Orang ramah biasanya itu kooperatif, hangat, dan mempercayai. Sedangkan orang yang berskor rendah ingin, tidak ramah, dan antagonis. Yang ketiga, kehati-hatian, yaitu dimensi sebuah ukuran variabilitas. Orang yang sangat hati-hati, bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan, dan persisten. Mereka yang berskor rendah pada dimensi ini mudah dialihkan, tidak teratur, dan tidak dapat diandalkan. Yang keempat, stabilitas emosional. Dimensi stabilitas emosional yaitu sering dilabeli dengan kebalikannya, uring-uringan, menunjukkan kemampuan seseorang untuk menghadapi stres. Orang dengan stabilitas emosional positif tinggi cenderung tenang dan percaya diri dan aman. Mereka dengan skor negatif tinggi cenderung gugup, cemas, depresi, dan tidak aman. Nah, yang kelima, keterbukaan pada pengalaman. Dimensi ini mencakup kisaran minat, ketertarikan atas inovasi, orang yang sangat terbuka, kreatif, ingin tahu, dan secara artistik sensitif. Sebaliknya, mereka yang berada di ujung lainnya dari kategori ini konvensional dan merasa nyaman dalam keadaan yang dikenal. Selanjutnya, sifat kepribadian hanya relevan dengan perilaku organisasi. Yang pertama, Machiavellianisme, yaitu bagaimana seseorang memperoleh dan menggunakan kekuasaan.
seorang individu yang dominan, pragmatis, mempertahankan jarak emosional, dan percaya bahwa hasil dapat membenarkan cara. Nah, yang kedua, narsisme, yaitu kecenderungan untuk sombong, memiliki rasa berlebihan atas pentingnya diri, membutuhkan kekaguman yang berlebihan, memiliki rasa kelayakan. Yang ketiga, evaluasi inti diri, yaitu kesimpulan akhir yang dimiliki individu tentang kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Yang keempat, pengawasan diri, yaitu suatu sikap kepribadian yang mengukur kemampuan seorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor situasional eksternal. Yang kelima, kepribadian proaktif. Orang-orang yang mengidentifikasi peluang, menunjukkan inisiatif, mengambil tindakan, dan bertahan sampai perubahan yang berarti terjadi. Selanjutnya yaitu bagaimana situasi mempengaruhi apakah kepribadian memprediksi perilaku. Yang pertama, situation strength theory, yaitu sebuah teori yang mengindikasikan bahwa cara kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Contohnya yaitu situasi yang kuat menekan kita untuk menampilkan perilaku yang benar dan melarang perilaku yang salah. Sebaliknya, dalam situasi yang lemah, apapun dapat terjadi, sehingga kita lebih bebas untuk mengungkapkan kepribadian kita dalam perilaku. Nah, sedangkan threat activation theory yaitu teori yang memprediksi bahwa beberapa situasi, peristiwa, atau intervensi mengaktifasikan sebuah sifat lebih dari yang lainnya. Contohnya, rencana kompensasi berbasis komisi akan mungkin mengaktifasi perbedaan individu dalam ekstraversi karena ekstraversi lebih sensitif pada imbalan dibandingkan katakanlah keterbukaan. Selanjutnya, kita sudah memasuki nilai, atau bisa disebut value, yaitu keyakinan dasar bahwa sebuah metode, tindakan spesifik, atau akhir dari keberadaan lebih diinginkan secara pribadi atau sosial dibandingkan tenaga atau akhir keberadaan lawannya, atau kebalikannya. Terminal value atau nilai terminal yaitu hasil akhir yang diinginkan dari keberadaan sasaran yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Selanjutnya, instrumental value, yaitu nilai instrumental. Mode perilakunya lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal seseorang. Nah, mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Yang pertama, kecocokan orang pekerjaan, yaitu sebuah teori yang mengidentifikasi 6 tipe kepribadian dan mengusulkan bahwa kecocokan antara tipe kepribadian dan lingkungan pekerjaan menentukan kepuasan dan perputaran. Sedangkan kecocokan orang organisasi yaitu orang-orang tertarik pada dan dipilih oleh organisasinya sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Selanjutnya, nilai dimensi menurut Hofstede. Nah, yang pertama, jarak kekuasaan, yaitu sebuah atribut budaya nasional yang menjelaskan tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara menerima bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi menyebar tidak merata. Nah, yang kedua, individualisme versus kolektivisme. Sebuah atribut individualisme adalah tingkat di mana orang-orang lebih memilih untuk bertindak sebagai individu dibandingkan sebagai anggota kelompok dan mempercayai hak-hak individu di atas segalanya. Sedangkan kolektivisme yaitu menekankan kerangka sosial yang ketat di mana orang-orang mengharapkan yang lain dalam kelompok yang menjadi bagiannya untuk merawat dan melindungi mereka. Yang ketiga, maskulinitas versus feminitas. Maskulinitas yaitu tingkat di mana budaya menyukai peran-peran maskulin tradisional seperti pencapaian, kekuasaan, dan kendali. Sedangkan feminitas yaitu
budaya melihat sedikit perbedaan antara peran pria dan wanita dan memperlakukan wanita sama dengan pria dalam segala hal. Yang keempat, penghindaran ketidakpastian. Tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara lebih memilih situasi yang terstruktur atau tidak terstruktur menentukan penghindaraan ketidakpastian mereka. Yang kelima, orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Jangka panjang ini melihat masa depan dan menghargai kebijaksanaan, persistensi, serta tradisi. Sedangkan jangka pendek, orang-orang menilai di sini dan saat ini. Mereka lebih siap menerima perubahan dan tidak melihat komitmen sebagai rintangan untuk berubah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.